Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang custom domain blogspot ya. Ada dua materi yang akan nanti kita bahas di sini. Yang pertama adalah bagaimana cara membeli domain di domainisia.com, dan yang kedua adalah cara setting custom domain di blogspot ya. Kenapa kita perlu custom domain di blogspot ya? Seperti kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, kita telah mengulas ya bagaimana kita membangun sebuah website ya, website tentang artikel post atau yang kita sebut blog ya. Namun karena kita menggunakan provider gratisan, menggunakan blogspot, maka alamatnya zona marketing, misalnya ini alamatnya menjadi zona marketing blogspot.com. Nah, untuk keperluan branding, untuk keperluan selanjutnya, maka kita perlu membuat migrasi ya atau custom domain agar embel-embel blogspotnya hilang ya. Maka kita perlu yang namanya membeli domain ya, agar alamatnya tidak lagi zona marketing blogspot.com ya, akan menjadi zona marketing.com misalnya, atau zona marketing.id, atau zona marketing.egz, atau zona marketing.online ya. Jadi itu akan menambah citra kepercayaan konsumen terhadap website kita ya, karena blogspot.com itu dalam tanda kutip gratisan seperti itu. Maka kita perlu memigrasinya menjadi .com. Oke. Langkah yang pertama adalah bagaimana cara membeli domain ya, membeli domain di provider ya, salah satunya di domainisia.com ya. Kenapa saya mencontohkan provider ini? Karena saya melihat Domainisia ini customer service-nya lebih cepat ya, dan juga penggunaannya, fitur-fiturnya itu sangat mudah dipahami. Langkah pertama kita akan buka URL ya, kita URL domainisia.com ya. Kemudian kita klik yang ada di sini ya, klik yang domain, misalnya domain murah ya. Kemudian di sini tertera beberapa harga ya yang sangat murah sesuai dengan kantong mahasiswa ya. Misalnya kita ketik aja di sini misalkan ya, apa yang domain yang akan kita hendaki. Misalnya dalam contoh ini blog saya ini zona marketing kit misalkan ya. Nah, kita cari saja nanti ya, klik, maka Domainisia ini akan memberikan beberapa referensi ya. Jika menggunakan .com maka biayanya 129 belum termasuk pajak ya. Jika menggunakan EGZ 18.000 ya. Dalam hal ini saya akan menggunakan, untuk contoh mahasiswa sekalian, saya akan menggunakan yang murah ya, sesuai dengan kantong mahasiswa, zona marketing online ya. Ini 18.000 cukup murah ya. Ini caranya, kita klik daftarkan domain ya, daftarkan domain. Kemudian di sini ada muncul tampilan dari 1 tahun ya, abaikan yang privacy protection, email 2 GB ya, karena kita belum butuh ya, karena dalam hal ini kita latihan dulu ya gitu ya. Nanti mungkin untuk tahun kedua bisa Anda pikirkan hal ini gitu, seperti itu ya. Total 18.000. Kemudian masukkan email Anda untuk pemesanan. Misalkan saya akan memasukkan ini ya, zona ini email saya. Kemudian saya masukkan ke troli ya, ya. Kemudian saya masukkan troli, ada sebuah proses ya, kita tunggu saja. Nah, kemudian akan muncul invoice ya, invoice dari 18 di sini 18.000, pajaknya 11% ya, maka total 19.950 ya. Yang kedua adalah sign in untuk melanjutkan transaksi ya. Jika Anda telah sign in sebelumnya ya, Anda tinggal masukkan password kemudian di sign in. Nah, kalau kita baru berlangganan di Domainisia, maka yang kita lakukan adalah sign up ya. Kita klik sign up, kita pilih misalkan nama gitu ya, kategori misalkan kita pilih yang personal ya, atau seorangan atau yang lain ya. Oke.
Ini ada pesan kategori dan nama perusahaan yang telah sesuai akan mempermudah dalam pembuatan faktur pajak ya. Kita belum penting karena ini latihan ya. Kita masukkan password ya, yang nantinya untuk login ya, login di Domenesia ini ya. Saya masukkan misalkan, oke, kemudian saya klik konfirmasi pajak, kemudian kita lanjut nih, lanjut, akan muncul alamat ya, alamat bisa Anda tulis alamat Anda ya, misalkan saya Jalan Suasa nomor 7 Indonesia Jawa Tengah, Kota Pekalongan ya, Kota Pekalongan. Nah, ini nomor handphone saya. Nah, dari mana tahu Domenesia? Anda pilih aja salah satu, misalkan jadi search engine, dari sosial media, teman, kerabat, keluarga misalnya ya. Kita checklist, saya telah membaca, memahami dan menyetujui term of service ya. Kita klik sign up ya. Kemudian kita ya, kita ada muncul pilihan di sini ya. Kemudian kita tunggu saja prosesnya. Nah, kemudian ada muncul nih troli ya. Troli seperti ini ya. Nah, tadi kita berarti sudah login nih ya. Kita sudah login atas nama ini, login sebagai emailnya nanti masuk di sini. Kemudian nah, kita lanjut aja nih, saya telah membaca dan menyetujui term of service, kemudian selesaikan dan bayar ya. Kemudian ditunggu, ini lagi memproses invoice ya, lagi memproses invoice ya, kita tunggu saja selama beberapa menit ya. Oke. Nah, nanti ada beberapa pilihan pembayaran ya, bisa melalui QRIS ya, bisa melalui transfer manual. Kita tunggu saja. Ini ada beberapa pembayaran ini ya. Oke. Nah, ini ada tertulis ya. Ini juga ini ya, menjadi 21 ya. Karena apa? Karena ada biaya fee, administration fee ya. Kemudian setelah ini ya, kita pilih ini pembayaran ya. Ini kalau manual payment, kalau transfer ya, kita harus cek konfirmasi pembayaran, tapi kita coba pilih QRIS ya. Kita akan mencoba milih dengan menggunakan QRIS ya, klik. Ini akan akan muncul. Nah, ini QRIS-nya. Kemudian sebentar ya, ditunggu. Nah, ini akan muncul QRIS-nya. Ini ada paling lambatnya ya, dibayarkan selama 48 ya, jam ya. Kemudian ini saya akan buka m-banking dengan pembayaran QRIS ya. Ini saya akan scan barcode ya. Kemudian ini muncul 21.000, saya lanjutkan ya. Nah, ini oke. Nah, ini sudah saya bayarkan ya. Sudah saya bayarkan. Kemudian pembayaran berhasil ya. Oke, pembayaran berhasil. Ini saya kembali, sudah saya bayarkan. Nah, oke, ini ada tulisannya payment successful ya. Ini langsung bisa. Ini kemudian oke ya. Ini sudah. Kemudian kita cek emailnya ya, kita cek di emailnya. Setelah ini bayar, kita coba kita sudah, kemudian kita kalau mau cetak ya cetak ya. Kita kembali ke My Domenesia ya. Nah, ini kita sudah masuk ke domain ya. Oke, kita masuk ke nah, ini kita sudah masuk ke alamatnya ya. Kita sudah masuk ke kita sudah masuk ke akunnya ya, akun Domenesia atas email kita ya. Nah, di sini juga ada, kalau kita lihat email kita, itu kita juga sudah ini ya, sudah. Nah, ini ya, akan kelihatan ya. Oke, akan kelihatan di email ya. Ya, ini ada Domenesia ya. Di sini juga kelihatan balasan email ya. Kita juga biasanya dapat
kalau belum membayar biasanya dapat WA ya. Ini ada masuk, ini sudah ada email referensi ya, seperti ini ada balasan untuk registrasi email verification ya. Kita akan coba klik verifikasi domain name ya. Kita klik di sini hanya untuk sekedar verifikasi untuk keamanan ya. Oke, kita tunggu ya. Oke, ini sudah, berarti ya sudah. Kita cek lagi di akun Domainisia, kemudian klik domain ya. Klik domain, akan muncul, nah ini sudah akan muncul tulisan zona marketing kit .online. Ini sudah aktif ya, sudah aktif. Kita klik, sudah aktif ya, sudah aktif kembali. Kita coba klik ya. Oke, nah ini sudah akan ada tulisannya ini ya, sudah ada tulisannya domain zona marketing online, kemudian registration dates ya, terus ada SSL-nya, status dan sebagainya ya. Nah, kemudian kita akan klik blogger setting ya, kita akan klik blogger setting. Oke ya, kita yes klik ya. Oke, klik DNS zones gitu ya, klik DNS zones ya. Kita akan cek dulu. Oke, yes gitu ya. Oke, kita tunggu. Nah ini sudah ya, kemudian kita simpan ya, simpan. Oke, kita simpan. Nah, ini ya, kita simpan, sudah muncul. Nah, kemudian setelah kita simpan ya, kita kembali ke yang tadi domain. Nah, ini ada klik, kita klik dulu ya, kita klik, kemudian kita tunggu. Ya, kita tunggu, kemudian blogger setting. Nah, ini sudah muncul ya, sudah muncul tertulis ini ya. Kita tinggal nanti mendapatkan ini ya. Kemudian kita kemana nih? Nah, kita menuju ke setting blogger ini ya. Nah, kita akan membuat ini tampilannya ya. Nah, tampilan seperti ini ya, tampilan seperti ini agar blogspot ini zona marketing blogspot nanti akan menjadi zona marketing online ya. Oke, kita ke setelan ya, kita setelan, kita masuk ke yang ini ya, yang custom domain ya. Kita cek ke bawah custom domain ya. Oke, kita cari custom domain. Oke ya, kita cari custom domain. Mana nih custom domain ya? Oke, custom domain. Sebentar ya, custom domain ya. Bahasa blog, konten, privasi. Nah, ini domain custom ya. Domain custom kita klik ya, kita klik klik domain custom ya. Kita apa namanya? Kita ketik www.zonamarketingkit.online gitu ya. Kita tulis di sini, kemudian kita simpan, kemudian menyimpan setelan ya. Nah, ini ada tulisan, saya besarkan ya biar bisa melihat semua. Ketika kita sudah ini membesarkan, maka kita akan muncul seperti ini ya. Kami tidak dapat kemenangan Anda terhadap domain di situ. Cari setelan domain Anda dan masukkan 2 channel berikut ya. Tujuan GS google.com ya, kemudian dan nama ya. Ini kita masukkan tujuan ya. Oke. Nah, kita cari yang tadi contohnya itu ada di sini di My Domainisia ya. Nama masukkan ke host unique ya, ini record unique ini ya.
berarti yang name itu dimasukkan ke host blogger ya. Kita lihat ini yang name ya. Name ini ya, ini name. Nah, kita copy sampai sini ya. Kita copy terus kita copy ya. Copy, kita masukkan ke yang tadi ya, domain Asia ini. Kemudian kita masukkan ke blogger ini, kita paste ya. Kemudian record unique destination ya, kita masuk ke destination lagi, destination ya, destination to, oh ini kebalik ya, yang tadi destination itu yang tujuan ya, yang tujuan maaf kebalik, yang ini dimasukkan ke sini, destination ya, destination. Oke, bener ini yang ini ya, destination. Kemudian yang host unique ya, host unique berarti pilih yang nm ya, ini kebalik ya, yang sana host unique. Oke, destination.com, masuk ke bawah ya, ini Google Hosted berarti ya. Oke, yang ini berarti yang namanya ini ya, namanya ini just ini, kita klik namanya ini ya, nama, klik, kita klik ya, sip. Nah, ini kita copy nama www dan tujuan GHS ya. Oke, kita copy, kemudian kita domain Asia ya, kita name ya, host unique ya. Ini kita klik ini balik lagi ya, maaf, ini kita ke sini, blogger, kita ke Cname-nya ini, Cname-nya maaf kebalik, kita klik yang ini domain Asia. Nah, ini kita klik yang di sini ya. Kemudian kita setelah sudah kita simpan ini ya, kita simpan, klik ya, akan redirect ya. Oke, mendirect ya, ditunggu hasilnya. Oke, ditunggu, ini masih ada proses ya, proses hasil. Tunggu sampai ada tulisannya, tunggu sampai 5 menit ya, kita tunggu saja semua ya. Nah, ini blogger itu sudah sukses ya, ini sudah sukses. Kita sukses ya, kita down berarti kita sudah. Kemudian kita cek apakah sudah bisa untuk apa namanya. Nah, ini sudah sukses. Kemudian kita klik lagi di sini, kita simpan ya, kita simpan, klik menyimpan setelan. Oke, kalau belum bisa lagi ya, kalau belum bisa, oke, tidak dapat, oke. Google.com. Oke ya, kemudian kita ketik ini kurang satu, ini ada tulisannya domain doesn't have same level and NS zone ya. Oke, berarti ini kita www tipenya Cname ya, Cname GHS google.com, GHS google.com. Oke, dan kita simpan ya, kita simpan. Oke, nah ini sukses ya, add record sukses ya. Nah, kita sudah berhasil record ya, jadi di sini sudah terdapat ya alamat-alamat. Kemudian kita akan coba ke blogger lagi, mudah-mudahan sukses juga ya. Kemudian kita sukses juga, kemudian klik domain custom. Iya, ini sudah ya, alhamdulillah. Ini sudah, kita lihat ya, setelah sudah kita, ini sudah masuk ya, kita lihat ini halaman kita sudah menjadi
zona marketing kit.online ya semuanya. Oke. Oh belum ya, sebentar. Kita cek dulu, kita review. Oke, kenapa error ya? Sebentar, kita klik lagi coba. Oke, kita cek lagi, alihkan domain ya. Alihkan domain, diaktifkan. Alihkan domain, kemudian ketersediaan HTTPS kita alihkan juga. Ya, ketersediaan HTTPS kita alihkan juga. Oke, sudah semua. Kemudian kita klik lihat blog ya. Kita klik lihat blog. Oke, masih belum bisa ya. Bentar. Oke ya, setelah beberapa menit kita coba kembali, kemudian kita sudah pastikan ya, cek yang ada di sini sudah komplit semua ya, dari domain setting, kemudian alihkan domain ke HTTPS ya, ini sudah status tersedia ya, maka kita akan coba lihat blog ya. Ya, ternyata alhamdulillah blog yang semula namanya zonamarketingkit.blogspot.com telah kita migrasi menjadi zonamarketingkit.online ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.